Perdagangan saham atau perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama dengan Mega Capital Indonesia. Dan untuk membahas prospek IHSG, kita telah bersama dengan Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital Indonesia. Terima kasih Pak Lianto telah bergabung bersama kami dalam closing market. Kita lihat di mana hari ini IHSG meninggalkan level psikologisnya 6.000, kita lihat ditutup di 5.939 tadi, melemah 1,20 poin ya, kita lihat atau persen. Anda melihat apa? Seberapa besarkah ini memangkah pengaruh dari COVID-19 hingga akhirnya IHSG bergerak ke zona merah sore hari ini? Ya, jadi kalau saya lihat pergerakan IHSG, sebenarnya kan meledaknya angka COVID ini kan bukan suatu hal yang baru ya. Bisa kita lihat dari beberapa hari sebelumnya, memang kalau kita lihat IHSG ini memang di range sempit sekitar 5.950 sampai 6.150. Di mana memang kondisinya IHSG itu ya memang lagi kurang katalis positif gitu ya. Dan lagi juga investor ini lagi menata keuangannya gitu. Investor lagi menata keuangannya karena kita akan ada IPO, Goto, dan nanti ke depan paling cepat adalah Bukalapak, belum nanti right issue bank-bank besar seperti Bank BRI begitu ya. Nah, jadi investor masih menunggu sebenarnya begitu. Nah, tapi kita perlu lihat bahwa sebenarnya asing ini posisinya masih net buy sampai sekarang dari year to date begitu. Nah, kebetulan aja hari ini memang pelemahan IHSG cukup tajam ya. Mungkin juga karena saya rasa salah satunya dipengaruhi oleh statement dari Prime Minister Singapura yaitu Lee Hsien Loong yang mengatakan bahwa Singapura akhirnya memutuskan untuk hidup berbarengan atau berdampingan dengan COVID. Nah, artinya di Singapura, negara tetangga kita ini sudah tidak akan lagi ke depannya memberitahukan, menginformasikan angka positif COVID per harinya. Begitu. Jadi ibaratnya bisa dikatakan mereka ini udah bilang ya udah ini survival of the fittest seperti itu. Nah, jadi mungkin ada dampak seperti itu. Begitu saya rasa. Tapi sideway-nya IHSG ini saya rasa sudah diprediksi pasar dari jauh-jauh hari. Begitu. Oke. Nah, Anda melihat bahwa ini ya, pelemahan ini kan memang tadinya minimnya sentimen baik dari global maupun dari domestik sendiri, bahkan ditambah dengan pernyataan Lee Hsien Loong dari Singapura, ini membuat tekanan bagi IHSG. Anda juga melihatkah terkait dengan PPKM Mikro masih dari COVID-19 ini juga kah akan menurunkan pemulihan ekonomi dan juga optimisme pasar? Ya, saya rasa dengan adanya PPKM Mikro, ya otomatis, I think semua investor pastinya sudah memahami bahwa ini akan bisa dikatakan tidak ekonomi recovery-nya atau pemulihannya tidak akan secepat dengan sesuai rencana awal. Nah, tapi saya rasa juga nantinya kalau kita baru tahu bahwa Kemenkes kan baru saja memutuskan untuk supaya tidak ada lagi peraturan untuk surat domisili. Nah, ini saya rasa pastinya akan juga mempercepat proses vaksinasi. Jadi saya rasa di dalam negeri ini, di Indonesia terutama, it's just about the race between cepatnya vaksinasi sama penyebaran virus corona, mana yang lebih cepat. Nah, kayak contoh kemarin weekend setelah peraturan itu tidak diadakan, kita bisa mencapai 1 juta vaksin per hari. Nah, kalau ini lebih cepat daripada transmisi virusnya, saya rasa herd immunity akan lebih cepat untuk tercapai. Oke, baik. Oke, Pak Lianto, ini kita juga lihat di mana sentimen hari ini atau kita lihat hari ini di mana sektor industri cukup membebani IHSG. Anda melihat apa sebenarnya faktor yang membuat sektor industri ini menekan IHSG hari ini? Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan ya, sebenarnya IHSG ini kan semuanya lagi dalam tanda kutip, semua investor lagi menjaga likuiditasnya masing-masing. Saya rasa sektor industri ini melemah karena hanya ya perputaran saja, karena hanya gilirannya saja. Karena kenapa? Karena sekarang semua orang kita tahu bahwa tadi seperti saya katakan teknologi, sektor teknologi seperti Bukalapak yang udah mulai roadshow, dan walaupun mereka belum mengeluarkan range harganya, ya, dan nanti di kuartal 4 seperti ada Goto, mereka pasti mau mendapatkan itu. Itu satu. Nah, tapi at the same time mereka lihat, tapi kok at the same time bank-bank besar seperti BRI,
BTN atau BNI mereka mau melakukan right issue. Jadi kalau saya terlalu mengambil banyak porsi di Gotoh atau bahkan di Bukalapak, kalau saya tidak kebagian yang di bagian sini, kalau sektor finansial yang naik gara-gara saham ini, saya ketinggalan dong. Fund saya bisa nggak bagus hasilnya nanti. Nah maka dari itu mereka banyak melakukan wait and see, tunggu dulu lihat dari Bukalapak, Gotoh mereka dapat berapa, baru mereka akan alokasikan ke yang lainnya. Dan BRI juga belum mengatakan harga right issue-nya itu mau di harga berapa. Padahal itu right issue-nya besar sekali. Baik. Begitu. Oke, baik. Nah ini kalau kita lihat untuk teknologi sendiri. Teknologi kan kita lihat dari awal tahun ini sudah cukup naik ya, menguat cukup tinggi. Tapi bahkan ini IDX teknologi saja menguat 869% year to date. Anda melihat untuk prospek dari teknologi sendiri seperti apa? Saya rasa semua tergantung dari IPO Bukalapak nanti. Kalau kita lihat, tapi sekarang kan kita tahu ya bahwa sektor teknologi ini kan sebenarnya memang mereka investor-investor yang masuk di sektor teknologi, mereka percaya karena pertumbuhannya ke depan. Karena kalau mungkin ada investor-investor yang kemarin sempat lihat mini expose-nya Bukalapak, itu mereka sebenarnya masih net loss. Oke, tapi dengan membeli saham itu mereka percaya ke depannya mereka bisa break even atau bahkan bisa membukukan profit. Sama seperti kalau mereka beli bank Jago yang sekarang ini bisa kita katakan market cap-nya aja lebih besar dari bank BNI. Nah, tapi sekali lagi Bukalapak ini akan menjadi satu benchmark bagi IHSG dan terutama pasar modal Indonesia seberapa menariknya perusahaan teknologi ke depannya ini. Nah, karena Bukalapak belum mengeluarkan range harganya, jadi kita belum bisa tahu nih di valuasi berapa mereka akan mengeluarkan harganya atau dijualnya, seperti itu. Oke, baik. Masih dari Bukalapak sendiri dan juga mungkin beberapa saham lainnya, ini seberapa besar sih mungkin atau seberapa penting sebenarnya Anda melihat investor harus melihat fundamental perusahaan itu? Iya, sekali lagi kalau kita lihat fundamental dari perusahaan-perusahaan teknologi ini seperti Bukalapak, ya kita tahu dari mini expose-nya sendiri kan mereka masih membukukan net loss. Oke, tapi yang menjadi menarik adalah memang growth-nya atau pertumbuhannya. Ya, jadi ke depan ini apalagi kita ini sudah tanda kutip udah di the new normal, kita lihat bahwa semua orang everybody is just a matter of click dari handphonenya, ya pastinya bisa dikatakan saham-saham teknologi ini menjadi proksinya consumer di IHSG, begitu. Nah, ya otomatis ada juga beberapa fund manager yang berpikir ya udah saya beli aja perusahaan-perusahaan teknologi ini, toh ini juga proksinya consumer, jadi saya nggak usah beli saham-saham consumer lagi seperti Unilever dan lain sebagainya, begitu. Nah, tapi kita perlu lihat nanti ke depannya itu valuasinya bagaimana, karena begitu Bukalapak masuk, kita tidak bisa lagi berkata membicarakan angka-angka atau terminologi valuasi yang biasanya kita bicarakan ya seperti price earning ratio atau price to book value, nanti akan bahasanya itu seperti price to sales atau gross merchandise value, harga per gross merchandise value dan lain sebagainya. Akan ada cara baru untuk mengevaluasi saham-saham ini, begitu. Baik, terima kasih Pak Lianto telah bergabung bersama kami, pemirsa Lianto Sudarso Investment Specialist Mega Capital Indonesia.